Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Winda Gisela kembali hadir menemani di ruang publik kali hari ini. Tepatnya kita akan membahas mengenai fasilitasi pengembangan pesantren sesuai dengan Perda Jatim nomor 3 tahun 2022. Perda ini merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren dan dinilai bahwa sangat penting untuk diterbitkan. Benarkah perda ini menjadi angin segar bagi kesetaraan untuk pondok pesantren yang sudah ada, dan juga apakah benar dengan peraturan daerah ini bisa mendorong kesejahteraan kemajuan pesantren tepatnya di daerah Jawa Timur? Untuk itu dalam ruang publik kali ini saya sudah kehadiran 3 narasumber yang akan kita diskusikan. Dari sisi sebelah saya yang pertama ada Profesor Dr. KH Halim Subahar selaku Wakil Ketua Majelis Umum Ulama Indonesia Jawa Timur. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya. Yang kedua ada Bapak Gatot Subroto SEMPSDM selaku Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Gatot. Sore Mbak. Dan yang terakhir Bapak yang memakai peci ya. Ya, siapa? Bapak H. Ahmad Iwan Zunai selaku anggota Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik Pak, selamat sore Pak. Sore. Sehat sore. semuanya ya. Oke, kita akan kembali untuk pertama kali ya membahas mengenai peraturan daerah Jawa Timur nomor 3 tahun 2022 yang disahkan di bulan Juni tahun ini ya. Baru berjalan sekitar 2 bulan ya. Oke, saya pengen tanya ke Pak Ahmad dulu kali ya. Siap. Apa yang melatar belakangi Pak terbentuknya atau terciptanya Perda Jatim nomor 3 tahun 2022 ini? Terima kasih Mbak Win. Jadi yang melatar belakangi sebenarnya kenapa sampai muncul perda untuk fasilitasi pengembangan pesantren ini, karena kita melihat memang dunia pesantren itu secara kualitas maupun secara kuantitas nggak bisa kita nafikan bahwa itu telah memberikan sebuah kontribusi yang cukup besar dalam rangka untuk penguatan akhlak, keilmuan maupun dalam hal apapun di masyarakat Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur. Secara kuantitas kita tidak meragukan lagi berapa banyak belasan ribu pesantren dengan ratusan ribu jumlah santri. Secara kualitasnya kita sudah melihat dari mulai zaman penjajahan dulu, pesantren juga ikut berjuang mati-matian ibaratnya untuk kemerdekaan, sampai mengisi kemerdekaan ini itu juga pesantren sangat berperan. Nah tentunya kita melihat hal tersebut sangatlah patut apabila memang pemerintah ikut andil juga, turut andil dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ikut serta menumbuhkan dan mengembangkan pesantren itu. Jadi saya rasa ini sangat bagus sekali perda ini. Tentunya saya yakin banyak pesantren, bukan banyak ya, hampir semuanya pesantren menyatakan puji syukur, alhamdulillah dengan adanya perda ini, karena di sini nanti selain masyarakat juga akan berdikari untuk mengembangkan pesantren ini, nanti ada supporting dari pemerintah supaya pengembangan pemberdayaan pesantren ini bisa semakin cepat, semakin bagus. Oke, berarti yang melatar belakangnya juga adalah faktor-faktor secara peningkatan kualitas juga kualitas, ya. Pak, kalau dari Pak Kiai sendiri nih, bagaimana? Apakah memang benar harus ditingkatkan kualitas pesantren sendiri Pak? Karena kan banyak sekali ya sekarang pesantren di Jawa Timur yang udah berkelas internasional juga nih Pak. Ya. Saya kira itu sangat bagus dan ini memberi makna kehadiran negara untuk pengembangan pesantren. Karena selama ini saya memahami negara itu belum begitu hadir ya. Kita lihat Indonesia itu sudah merdeka 77 tahun yang lalu ya. Tapi apresiasi yang bersifat perundang-undangan terhadap pengembangan pesantren itu belum ada ya. Baru itu dimulai dengan adanya PP 55 tahun 2007. Itu tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pesantren itu difahami sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam ya. Baru setelah itu ada PMA 13 tahun 2014 ya. Tapi perkembangan pesantren itu belum memiliki payung hukum yang kuat. Payung hukum yang kuat itu kalau berupa undang-undang ya. Barulah akhirnya pada tahun 2019 ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2019. Ini angin segar bagi pengembangan pesantren. Karena pesantren itu secara yuridis punya kekuatan hukum yang sangat kuat ya. Oleh karena itu saya nulis buku Pesantren dan Negara. Karena bagi saya itu sangat penting ya. Perda itu memberikan dukungan yang sangat kuat bagi pengembangan pesantren di Jawa Timur.
menulis buku Pesantren dan juga Negara ya Pak. Apakah memang selama ini negara kurang mensupport atau bagaimana nih Pak dengan undang-undang yang sudah ada? Pesantren itu belum memiliki landasan yuridis yang kuat, hanya berupa keputusan Menteri Agama. Nah, sekarang itu kan sudah tidak. Ada Undang-Undang 18 tahun 2019, ada Peraturan Presiden 82 tahun 2021, ada PMA 30, PMA 31, PMA 32 tahun 2020. Itu kekuatan yang luar biasa. Oke. Dan di Jawa Timur itu memang lebih unggul dari Indonesia secara umum ya. Ma'had Ali itu terbesar di Indonesia hanya ada di Jawa Timur. Pendidikan diniyah formal terbesar ada di Jawa Timur. Satuan pendidikan muadalah terbesar di Jawa Timur. Oleh karena itu, dengan adanya perda ini semakin mempercepat pengembangan pesantren di Jawa Timur yang memiliki lembaga pendidikan formal khas pesantren yang tadi saya kemukakan itu. Oke, baik kalau gitu Pak Kiai, terima kasih banyak. Kalau Pak Gatot nih, sebenarnya ada berapa banyak sih sebenarnya jumlah pesantren yang ada di Jawa Timur? Oke, terima kasih Mbak Win. Terkait dengan jumlah pesantren di Jawa Timur, sesuai dengan data kami yang tertuang dalam sistem data informasi pesantren daerah (SDIPD) yang dikelola oleh Pemprov Jatim, hingga saat ini ada kurang lebih 4.000 lebih. Oke. Tetapi itu bukan data yang sudah pasti karena setiap saat berkembang terus dan banyak pesantren-pesantren baru muncul. Itu mungkin sebagian belum masuk ke data tersebut. Tadi disampaikan oleh Pak Iwan bahwasanya dengan adanya perda ini kita ingin yang pesantren yang banyak tadi, terus kelibatan pesantren dalam dunia perjuangan pada saat Indonesia belum merdeka itu mau kita apresiasi, pemerintah ingin memberikan sesuatu yang lebih untuk pesantren, baik itu dalam pengembangan pendidikannya, dalam pengembangan ekonominya, maupun kemakmuran dari sisi pengajarnya maupun santri-santrinya. Oke. Demikian juga dengan para alumni pesantren tersebut. Alhamdulillah dengan adanya pergub ini, dengan adanya perda ini, nantinya pesantren mendapatkan kesempatan lebih dan bantuan dari pemerintah dalam segala bidang untuk pengembangan pesantren tersebut. Oke. Di masa pemerintahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, sebelumnya sudah ada Pergub 62 tahun 2020 tentang OPOP. Di situ sudah memberikan ruang pesantren untuk berkembang dari sisi ekonomi. Lalu dengan adanya Perda 3 tahun 2022 ini, insya Allah memberikan penguatan lagi kepada pesantren, bukan hanya bidang ekonomi, tetapi dari segala bidang. Tadi yang sudah saya sampaikan, baik itu kesehatannya maupun terkait dengan pelindungan perempuan dan anak juga. Oke, berarti semua difasilitasi melalui Perda Jatim ini ya Pak ya? Iya, betul. Oke, selain tadi Pak Gatot, saya juga pengen bertanya kepada Gus Iwan, sebenarnya apakah memang perda-perda sebelumnya tidak ada sedetail Jatim, sedetail dengan Perda Jatim nomor 3 ini atau bagaimana Pak? Apakah memang harus ada fasilitasi kesehatan, memfasilitasi pemberdayaan anak dan perempuan gitu? Kalau spesifik langsung ke pesantren tidak ada, belum ada perdanya kita itu. Berarti ini baru pertama baru kali pertama ya? kali perda yang spesifik terhadap pesantren, untuk pesantren ini. Oke. Lah, perda ini memang jadi gini Mbak Win. Kita melihatnya bahwa pesantren itu sebenarnya seperti masyarakat kecil. Kebutuhan daripada pesantren ya sama dengan kebutuhan masyarakat, sebuah desa itu sama. Bahkan ada mungkin satu pesantren itu yang lebih besar dibanding desa gitu. Jadi di dalam perda itu kita mencoba untuk merekam apa yang awalnya itu di dalam proses, karena kebetulan saya masuk di pansus Pak ya. Pansus perda ini. Jadi kita merekam apa saja sih kebutuhan daripada pesantren itu. Sehingga banyak sekali yang kita kita temukan, antara lain selain pesantren berfungsi sebagai pendidikan, sebagai lain-lain itu fungsinya itu, pesantren ternyata kebutuhannya juga banyak seperti masyarakat. Ya ada kesehatan, ada lingkungan gitu kan, terus ada tanggap bencana dan lain-lain.
terus perlindungan perempuan dan anulah. Itu semuanya coba kita rangkum. Artinya kita di dalam perda itu kita ciptakan apa sih yang sekiranya itu bisa mencukupi kebutuhan daripada pesantren itu dari segala hal, bukan hanya kepada pendidikan dan dakwanya semata. Sehingga kalau kita baca perdanya itu macam-macam itu nanti fasilitasi yang akan diberikan oleh pemerintah. Jadi termasuk pengembangan SDM-nya, termasuk penguatan perekonomiannya. Tadi disebutkan Pak Gatot di kesehatannya maupun perlindungan anak dan lain-lain, itu semuanya ada di situ. Sehingga pemerintah sebenarnya nanti provinsi itu leluasa untuk membantu pesantren dalam bentuk apapun, itu leluasa. Leluasa. Asal terdaftar gitu ya Pak ya? Lah, di dalam perda itu disebutkan Mbak, ini ada pilihan sebenarnya. Jadi pesantren itu tadi disebutkan Pak Gatot, itu jumlah datanya itu nggak sama. Dari Kementerian Agama dengan SDI PD yang dimiliki oleh Pak Gatot itu nggak sama. Dengan jumlah yang dimiliki oleh, mohon maaf, NU, antar NU Muhammadiyah, itu juga nggak sama semuanya. Kalau di SDI PD itu tercatat mungkin hanya sekitar 4.000 sekian. Tapi di Kementerian Agama Jawa Timur ini memiliki jumlah pesantren sekitar 7.000. Padahal NU memiliki data itu sekitar hampir 10.000. Lah belum lagi Muhammadiyah. Nah, disinilah nanti mungkin satu PR agak besar juga ini bagi Pak Gatot itu. Untuk bagaimana memperbaharui daripada data tersebut sehingga pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur ini bisa tercover pada perda ini. Nah, memang di dalam perda itu disebutkan siapa sih pesantren yang dapat mengajukan fasilitasi ini. Yang pertama tercatat pada Kementerian Agama, yang kedua tercatat pada SDIPD, yang ketiga pesantren yang melakukan pendidikan kepesantrenan. Gitu. Apakah itu kecatat maupun tidak di dua ini, tapi kalau dia itu melakukan kegiatan pendidikan kepesantrenan itu bisa mengajukan. Jadi ada empat kategori pesantren. Ini pilihan, dipilih salah satu. Lah kenapa kok ini dipilih salah satu? Ya biar semuanya pesantren apakah terdata maupun tidak itu bisa mendapatkan fasilitas yang sama dari pemerintahan provinsi. Tetapi tentunya ini satu yang paling utama, data Bapak. Data ini memang harus dianukan. Gitu. Bagaimana Pak Kiai? Kenapa? Apa sebenarnya alasan banyak sekali pesantren yang belum mau mendaftarkan diri gitu ya ke pemerintah, padahal sebenarnya sudah ada wadah untuk bisa difasilitasi Pak? Pesantren itu lembaga yang memiliki karakteristik tertentu ya. Ada kekhususan. Ada kiai yang memang tidak mau dibantu pesantrennya. Betul. Dia ingin berdiri ya. Nah, yang seperti itu tidak mau mendaftar karena menurut beliau itu yang mendaftar itu mereka yang berharap adanya bantuan dari pemerintah. Tapi bukan berarti yang bersangkutan itu tidak kontributif terhadap program pemerintah. Sangat kontributif. Cuman itu mereka itu tidak mau dibantu dan tidak mau mendaftar gitu loh. Jadi bagi mereka itu dengan mendaftar itu dianggap ingin memperoleh bantuannya. Nah, mereka itu biasanya pesantrennya tidak begitu besar ya, tapi mereka bisa eksis membiayai secara mandiri pesantrennya. Dan banyak juga pesantren yang seperti itu membekali keterampilan bagi siswanya ya. Ada hasil riset dari Profesor Mukti Ali di awal itu. Dan juga diperkuat ada riset dari P3M ya, Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Yang diteliti itu motivasi santri. Sebenarnya santri itu ingin jadi apa? Ternyata sebagian besar itu tidak punya cita-cita ingin jadi kiai. Oh gitu? Iya. Padahal di pesantren di pesantren gitu. Nah, akhirnya timbul pemikiran. Kalau santri saja tidak punya cita-cita ingin jadi kiai, berarti santri itu harus disiapkan keterampilannya agar dia itu bisa eksis hidup di masyarakat dan bisa berdakwah lewat keterampilan. Nah, ini yang kemudian masuk, perda itu masuk di situ, memfasilitasi keterampilan santri itu. Itu luar biasa nanti dampaknya itu. Nah, ada memang pesantren yang sejak awal itu dikembangkan yayasan. Jadi motivasi pesantren itu ada yang memang berdiri langsung buat pesantren. Tidak mikir yayasan, Mbak. Ya. Baru setelah ada undang-undang yayasan, banyak mengembangkan yayasan. Tapi ada sejak awal pesantren yang didirikannya yayasan dulu. Baru setelah itu pesantren. Ya. Nah, ini jelas ya. Yang dikembangkan itu pesantren apakah dalam pengertian asriyah, apakah dalam pengertian terintegrasi. Tetapi
karena gerakan ini besar, melibatkan peserta didik atau yang sekarang disebut dengan kaum terpelajar, maka ini perlu ada bantuan dari pemerintah, baik sarana maupun prasarana maupun yang lain-lain ya. Karena mereka itu biasanya mendirikan lembaga pendidikan formal. Nah, bentuk lain, ada pesantren salafiyah yang sangat concern ingin mengembangkan lembaga pendidikan, tapi coraknya salafiyah. Dan itu sangat banyak di Jawa Timur. Seperti Sudogiri ya, ada juga Lirboyo, ada Ploso itu. Jadi pesantren besar itu inginnya mereka itu ada single track ya. Mereka pesantren salafiyah kemudian mendirikan PDF, pendidikan diniyah formal, kemudian pendidikan muadalah, ada yang Ma'had Ali ke atas. Nah, sekarang Ma'had Ali itu sudah 27 di Jawa Timur. Itu terbesar di Indonesia. Ini yang alhamdulillah difasilitasi pengembangannya oleh Ibu Gubernur. Kalau sudah ada perda ini, saya kira fasilitasi itu akan lebih ditingkatkan. Saya ketika ke Jakarta, ini Bapak Gatot juga ke Jakarta ya. Itu ada penilaian menarik dari Pusiba. Pusiba itu Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab, satu-satunya lembaga di Indonesia yang dipercaya oleh Mesir. Beliau bilang gini, saya senang dengan Jawa Timur. Jawa Timur itu kalau punya program pengembangan pesantren sangat masif. Di daerah lain itu punya program pesantren, tapi tidak semasif Jawa Timur. Dan ternyata itu memang. Saya bayangkan ya, kalau sudah ada perda, terus ada pergub nanti, kecepatan Jatim itu saya kira luar biasa. Khususnya untuk pesantren ya, Kiai ya. Yang jelas kita berharap sebenarnya di perda ini pun membantu memfasilitasi pesantren baik yang mau mandiri ataupun yang sudah mandiri gitu ya Kiai ya. Saya ke Pak Gatot, dari Biro Kesra sendiri apa yang dilakukan Pak untuk selain memfasilitasi tadi, apalagi tadi Pak Kiai bilang kan banyak juga pesantren-pesantren yang mau dibantu tapi ya bingung gitu atau harus bagaimana gitu. Ya, terima kasih Pak Win. Terkait dengan apa yang dilakukan oleh Biro Kesra terkait dengan adanya Perda 3 nomor 2022 ini, ada banyak hal yang dilakukan oleh Biro Kesra. Pertama, kami mensupport kegiatan ekonomi dari pesantren dengan melakukan diklat-diklat ataupun pemberian modal. Lalu ada juga pemerintah provinsi memberikan hibah pada pesantren-pesantren, baik itu hibah pada pesantren yang ingin mengembangkan dunia kesehatan katakanlah, mereka membuat rumah sakit juga bisa, mengembangkan pendidikan, mereka membuat sekolah-sekolah ya. Lalu juga untuk meningkatkan produk jual hasil mereka, itu juga ada kursus yang diberikan kepada pesantren. Itu hal-hal yang dilakukan oleh Biro Kesra selain yang dilakukan oleh teman-teman dinas-dinas ataupun OPD yang lain. Karena memang dalam pengembangan pesantren ini tidak bisa dilakukan oleh Biro Kesra sendiri. Kayak tadi ada dunia pendidikannya, itu akan melibatkan dinas pendidikan. Lalu ada pengembangan ekonomi kreatif, itu ada koperasi dan UMKM. Lalu untuk pengembangan kesehatan untuk ibu dan anak, itu melibatkan DP3AK. Banyak hal lah. Terus teman-teman DPR pastinya memberikan support pada kami untuk pengajuan program-program tersebut. Nah, kalau tanpa ada support dari teman-teman Dewan ataupun teman-teman OPD yang lain, tidak mungkin Biro Kesra berjalan sendiri. Itu yang kami lakukan, bersinergi dalam hal mengembangkan pesantren untuk menjadi yang lebih baik. Apa sudah dijalankan Pak? Sudah mulai dijalankan ya untuk beberapa pesantren yang di Jawa Timur ya. Bahkan teman-teman pesantren untuk yang dari sisi dunia pendidikan, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan Ibu Gubernur memberikan beasiswa kepada teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah, baik itu S1, S2, bahkan sekarang dibuka untuk S3. Alhamdulillah peminatnya banyak dan yang pasti hasilnya bagus-bagus. Tapi ngomongin soal pendidikan nih Pak, tadi soal S1, S2 diberikan kesempatan ya. Saya baru tahu kan ada juga gitu ya beberapa
artikel yang menyatakan bahwa lulusan pesantren itu sangat susah gitu untuk rekognisi ya penyetaraan pendidikan. Apakah di Perda ini juga diatur mengenai itu? Enggak. Iya. Jadi terkait masalah rekognisi pendidikan, Mbak Windy, itu bukan kewenangan kita. Dulu itu sebenarnya raperdanya, draft waktu kita mau merancang perda itu memang kita coba kita masukkan karena turunan dari undang-undang itu. Kita mencoba nanti umpamanya pendidikan yang ada di pesantren kita setarakan dengan aliyah, dengan apa namanya SMA atau dengan perguruan tinggi dan lain-lain. Itu nggak bisa. Itu semuanya setelah kita apa namanya komunikasikan dengan pihak Kemendagri, semuanya ditolak, dicoret karena itu adalah kewenangan pusat. Sehingga dari situlah perda ini berubah. Akhirnya berubah fasilitasi, fasilitasi. Kalau dulu arah kita itu adalah penguatan, penguatan kepada 3 fungsi pesantren. Yang pertama pendidikan, dakwah, sama pemberdayaan. Nah, di antara yang pendidikan ini itu adalah rekognisi dan afirmasi, gitu, rekognisi dan afirmasi terkait masalah pendidikan itu. Pak Yai, umpamanya kita afirmasi lah, umpamanya karena ilmu Pak Yai ini kan sudah tinggi banget. Nah, tetapi karena tidak memiliki apa namanya ijazah formal, akhirnya nggak ngapunten, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngajar di lembaga perguruan tinggi maupun apa, sehingga ini perlu kita afirmasi, kita berikan istilahnya itu kesetaraan gitu kan dengan anu. Tapi itu ternyata nggak bisa, itu bukan kewenangan daripada provinsi, semuanya itu adalah kewenangan daripada pusat. Oke, berarti itu adalah salah satu kendala juga ya Pak untuk proses pembuatan Perda Jatim ini. Ada kendala lain nggak Pak yang dihadapi saat proses Perda Jatim 3 ini sebelum disahkan? Kalau kendala, kita makan di warung aja banyak kendala. Jadi apapun pasti banyak kendala. Nah, di antara waktu itu memang yang sangat terasa, Pak Yai, ini curhat dulu ya? Enggak. Silakan Pak. Enggak, jadi dulu itu waktu kita mau membuat perda ini, kita melakukan turba ke beberapa pesantren gitu kan. Kita sounding, kita itu ngangsu kaweruh dumateng Pak Yai itu. Lah, tetapi waktu itu ada istilahnya banyak penolakan dari beberapa pesantren maupun kiai-kiai sepuh. Ada. Lah, penolakan itu karena apa? Dikhawatirkan dengan adanya perda ini intervensi pemerintah terhadap pesantren ini sangat tinggi, itu yang paling dikhawatirkan oleh pihak pesantren seperti itu. Lawang kita bangun sendiri, biaya sendiri, tiba-tiba pemerintah datang nanti mengintervensi dan mengarahkan arahnya pesantren, ini kan, itu banyak penolakan. Tetapi alhamdulillah setelah kita jelaskan semuanya tidak ada seperti itu, bahwa ini hanya sebatas fasilitasi. Jadi kita memberikan sesuatu yang sifatnya dibutuhkan, yuk monggo nanti bareng-bareng dengan pemerintah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman yang paling mendasar sekali sebagai dasar kita di dalam pembentukan perda waktu itu adalah kita jangan sampai isi perda itu nanti merubah daripada ciri khas masing-masing pesantren. Itu yang paling utama. Jadi nanti mungkin ini juga bisa dijadikan sebagai acuan juga oleh oleh Biro Gesra maupun dari eksekutif di dalam membuat sebuah pergub. Walaupun itu istilahnya hanya sekedar fasilitasi dan lain-lain, pesantren pasti memiliki local wisdom masing-masing gitu. Ini nggak boleh gitu, ini nggak boleh gini, itu masing-masing harus, dan itu harus perlu kita lestarikan karena itu sebuah nilai yang kita ikuti secara bersama-sama. Jadi walaupun nanti kok ada kesehatan, kok ada lingkungan hidup dan lain-lain, itu paling tidak kita masuk ke pesantren, kita harus paham dulu pesantren yang kita masuki itu memiliki satu local wisdom yang bagaimana sehingga itu nanti tidak kita tabrak, sehingga nanti ya bisa harus harmoni antara tujuan daripada perda ini, program pemerintah sekaligus pengembangan ini biar harmonis semuanya dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan daripada pesantren. Oke, baik. Terima kasih banyak Gus Iwan. Gimana nih Pak Kiai? Saya penasaran sekali, kenapa sampai ada pesantren ya yang merasa bahwa dengan adanya perda ini takutnya diintervensi dari pemerintah? Tapi ini memang perlu diklarifikasi Mbak Bin ya. Klarifikasi itu penting karena pesantren salafiyah pun sekarang sudah banyak yang menyelenggarakan pendidikan formal khusus salafiyah atau khas pesantren ya. Dan rekognisi itu sudah terjadi. Misalkan seperti pendidikan diniyah ula itu setara dengan SDMI. Itu sudah jelas dalam undang-undang pesantren itu. Pendidikan diniyah wusta setara dengan MTS dan SMP. Pendidikan diniyah ulia itu setara dengan SMA dan SMK MA ya. Ma'had Ali itu ada Ma'had Ali Marhala Ula sama dengan S1. Dan itu juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang pendidikan tinggi. Jadi rekognisi itu sudah terjadi. Cuman yang masih belum, pesantren yang murni menyelenggarakan pendidikan salafiyah tanpa klasikal dan formal. Itu yang masih belum. Jadi misalkan satu contoh ya, anak itu pintar baca kitab. Kemampuan baca kitabnya di atas pendidikan diniyah formal ulia. Jadi di atas SMA. Ini jauh lebih pintar. Seperti Sidogiri itu masih umur 10 tahun sudah hafal 10 kitab. Ya. Jadi itu sarjana. Bagaimana bisa menghargai ke sini? Ini pemerintah masih belum melakukan itu. Jadi ada orang-orang jenius yang memang dimiliki pesantren dan itu banyak di pesantren. Itu tidak dapat penghargaan seperti itu. Terus kemarin 2 minggu yang lalu kami ke Bawean. Ya. Tes baca kitab di situ luar biasa itu hasilnya. Ada hafidh-hafidh dan banyak di situ. Jadi ketika mereka itu tidak melaksanakan atau tidak mengikuti jalur pendidikan formal, bagaimana pemerintah bisa menghargai itu? Dulu waktunya Profesor Malik Fajar jadi Menteri Agama akan memberikan itu. Jadi kiai yang punya kemampuan menghafalkan atau memahami baca kitab ini dan ngajar kitab ini ya, itu dianggap kompetensinya sudah sarjana gitu. Ada yang kompetensi magister gitu. Ada yang kompetensi doktor. Nah, ini belum dilakukan. Sementara kan baru Dr. HC yang ada. Itu tidak diberikan oleh pemerintah. Oke, dari Kiai sendiri harapannya apa, Kiai? Harapannya untuk orang-orang yang luar biasa ini ya, yang harus dilakukan ya negara dan juga mungkin pemerintah Jawa Timur gitu ya, Kiai? Itu saya kira perlu orang-orang tertentu itu mendapatkan penguatan ya, bahwa mereka orang istimewa yang kualitasnya itu sangat dinantikan bisa kontributif terhadap yang lain ya. Nah, sebenarnya dari Kesra melalui LPPD itu sudah banyak memberikan peluang. Suatu contoh yang tadi disebut misalkan Ma'had Ali ya. Ma'had Ali itu untuk marhala ula setara S1 banyak dosennya masih belum S2. Belum S2. Kemampuan baca kitabnya itu tidak diragukan, Mbak. Jadi baru-baru ini ketika seleksi untuk calon mahasiswa S3, kalau ada dari Ma'had Ali, yang lain itu tersisih. Itu artinya Ma'had Ali dari segi kualitas itu tidak bisa dipertanyakan ya. Nah, tetapi mereka ini kan predikat formalnya belum. Karena untuk dosen S1 itu kan harus S2. Untuk dosen S2 itu harus S3. Nah, ini yang belum ada di Ma'had Ali. Padahal Ma'had Ali sudah ada 27 di Jawa Timur gitu. Saya kira kebijakan gubernur dengan memfasilitasi percepatan kualitas SDM ini memang sangat jadi kebijakan diskresi ya. Payung hukumnya belum begitu kuat dulu, tapi sudah mampu beliau itu. Dan diberi kesempatan semuanya. Syaratnya harus KTP Jawa Timur, harus PTKI berbasis pesantren ya. Jadi jelas sekali rujukan undang-undangnya. Tapi harus kompetitif gitu. Jadi 10 orang itu terseleksi, semuanya itu memang ahli, punya kemampuan itu. Dan yang nyeleksi itu kiai-kiai yang memang sama sekali tidak bisa diragukan kemampuannya. Ada dari Lirboyo, ada dari Keliri, dari Ploso, ada dari Nurul Qodim, ada dari Sidogiri, Lirboyo, itu beliau-beliau itu yang melakukan seleksi untuk rekrutmen mahasiswa calon doktor. Oke, baik. Berarti itu aja Pak Kiai ya. Memang yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana caranya juga meningkatkan standar dan kualitas dari pengajar juga ya. Kita akan kembali lagi untuk ngobrol dengan ketiga narasumber kami. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Indahnya warna-warni
simbol beda pandangan dalam berbangsa. Bagaimana ini? Makin susah ini. Tahu ini ruwet ini. Serumit apapun tak akan membuat kami menyerah guna menuju keselarasan. Ucak Dawud, permisi liwat nggih. Menghargai kepentingan orang lain bagian dari budaya bangsa. Semua demi Indonesia dengan satu kata, merdeka! Kita memiliki TVRI, Televisi Republik Indonesia. Melalui TVRI, apa yang terjadi di Papua dapat diketahui oleh masyarakat di Jawa, di Sumatera, dan sebagainya. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI senantiasa konsisten untuk terus merawat negeri dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bertransformasi menyongsong digitalisasi, menjadi jendela Indonesia bagi dunia melalui kanal penyiaran kelas dunia. Mewujudkan konektivitas wilayah di seluruh Indonesia dengan pendirian stasiun penyiaran daerah di tiap provinsi. Selain menjadi media yang meluruskan, TVRI juga harus dapat memberikan hiburan yang sehat serta mengikuti arus zaman. TVRI 60 tahun terus merawat negeri. Kembali lagi bersama dengan kami di Ruang Publik dan kita akan membahas mengenai Perda Jatim nomor 3 tahun 2022, di mana saat ini memang Perda Jatim ini banyak sekali pro dan kontra juga lah ya untuk beberapa pesantren nih pemirsa. Ada yang merasa dibutuhkan, ada yang merasa saya bisa secara mandiri gitu ya. Tapi tadi menyambung pernyataan dari Pak Kiai sendiri, saya pengen ke Pak Gatot nih, sebenarnya bagaimana sih yang dilakukan oleh Biro Kesra sendiri untuk melakukan peningkatan pengajar di pesantren gitu. Karena kan tadi sepertinya harus ada lebih baik lagi gitu ya untuk bisa mengajar siswa-siswanya. Ya, terima kasih Mbak Minda. Terkait dengan langkah-langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pendidikan di dunia pesantren, memang Ibu Gubernur berharap agar seluruh pengajar di pesantren paling tidak memiliki pendidikan baik itu S1, S2 maupun S3. Saya sampaikan bahwasanya tahun lalu maupun tahun ini sudah tahun kedua, untuk meningkatkan kualitas pengajar tersebut ada namanya program S1 yang ke Kairo. Itu satu angkatan 30 orang. Lalu di tahun ini, tahun pertama untuk S3, doktor. Itu semua dilakukan oleh Pemprov Jatim untuk memberikan pengetahuan lebih dan penambahan ilmu bagi para pengajar yang nantinya bisa memberikan ilmu-ilmu tersebut pada santri-santri yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena memang para pengajar tersebut bukan hanya dari 1-2 pesantren, tapi banyak pesantren yang ada di Jawa Timur. Oke. Itu nanti bisa... Berarti ini terbuka untuk semua pesantren di Jawa Timur ya? Betul. Harapannya nanti indeks pembangunan masyarakat Jawa Timur menjadi meningkat. Dan lagi untuk program S1 dan S2 sudah banyak yang lulus dan sudah terdistribusikan ataupun sudah kembali ke pesantrennya masing-masing. Itulah yang menjadi pionir-pionir kita yang nantinya bisa menghasilkan anak didik yang lebih baik, baik dari sisi karakternya maupun pendidikannya, apalagi terkait dengan norma-norma kehidupan. Oke, beasiswa tadi berarti tidak hanya untuk pengajar, tapi setahu saya juga di Perda ini diatur untuk siswa, untuk alumni gitu ya? Betul. Benar ya Pak Gatot ya? Betul, karena kita ingin pengembangan pesantren itu bukan untuk ditujukan pada yang aktif saat ini menjadi santri ataupun menjadi pengajar di pesantren, tetapi alumninya juga ikut menikmati itu. Dengan adanya Perda ini mungkin
pada alumni pesantren yang memiliki kemampuan dalam hal berwirausaha, mungkin berdagang ataupun punya kemampuan yang lain dalam hal mungkin pengembangan IT, itu bisa diberikan bantuan juga. Responnya sejauh ini bagaimana Pak? Respon masyarakat terhadap program yang diberikan? Alhamdulillah kalau program itu pastinya bagus dan peminatnya tinggi. Jadi kita yang kesulitan dalam hal menseleksi mana yang bagus dari semua yang bagus ini. Itu yang harus kita lebih fokuskan dan kita bisa melibatkan semua pihak untuk menjadi menghasilkan apa yang terbaik. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai, untuk memilih para calon siswa saja kita harus melibatkan Pusiba. Itu baru untuk dunia pendidikan, belum yang untuk dunia usaha. Seperti sekarang yang lagi banyak itu teman-teman pesantren mengembangkan usaha ekonominya, produk-produknya melalui OPOP, One Pesantren One Product. Itu pun sudah banyak yang mengusulkan produk-produk dari masing-masing pesantren tersebut. Alhamdulillah produk-produk tersebut tidak kalah dari produk-produk yang ada di luar sekarang. Bahkan sudah banyak yang menggunakan hasil tersebut, hasil pesantren tersebut. Seperti air mineral, lalu ada kopiah, itu bagus-bagus semua Mbak. Jadi saya rasa baik itu alumni ataupun di pesantren tersebut bisa memberikan produk yang baik. Oke, berarti ini poin-poin pentingnya juga hampir sama ya Gus Iwan ya. Untuk pengembangan ekonomi juga masuk ya Gus Iwan ya. Oke, selain itu poin pentingnya apa lagi nih Gus untuk Perda Jatim ini? Jadi kalau kita melihat apa pentingnya daripada perda ini, mungkin kita sedikit kembali Mbak Windy ke tujuan itu. Tadi sama persis ya sebenarnya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana penguatan daripada pemberdayaan, pengembangan pemberdayaan pesantren biar lebih cepat. Kemudian yang kedua tentunya tadi yang disebutkan oleh Pak Gatot tadi, itu adalah ada tujuannya di situ adalah penguatan kesejahteraan bagi insan-insan yang ada di pesantren, gitu. Termasuk di situ tenaga pendidik, tenaga kependidikan pesantren, yaitu tadi mungkin ya santri, yang alumni dan lain-lain itu. Ya selain itu adalah tadi disebutkan juga itu adalah apa? Penguatan daripada akses masyarakat untuk memondokkan anaknya ke pesantren. Jadi masyarakat umpamanya ya mohon maaf itu kalau seandainya secara ekonomi kurang mampu untuk masuk pesantren, itu nanti bisa. Pemerintah bisa hadir di situ untuk bisa memberikan beasiswa, gitu seperti itu. Lah, inilah pentingnya daripada perda ini. Artinya pemerintah sekarang tinggal eksekutif, sekarang tinggal Pak Gatot ini nanti bagaimana membuat pergubnya itu, karena ini sudah kita buka selebar-lebarnya, bisa memberikan kepada pesantren itu dalam sisi manapun. Karena memang orientasi dan target kita itu yang dari Dewan kemarin, mohon maaf Pak Gatot, itu kita berharap itu seluruh OPD, seluruh dinas itu bisa menjadi bapak asuhnya pesantren. Jadi kalau seandainya di dinas koperasi, industri itu bagaimana mengembangkan ekonomi pesantren, pertanian, bagaimana mengembangkan pertanian pesantren, perikanan apabila ada pesantren yang basisnya ekonominya perikanan, bagaimana itu. Nah, harapan kita seperti itu. Artinya pesantren ini secara kualitas maupun kuantitas perlulah untuk kita apresiasi ini, karena memang posisi pesantren itu ya sangat memberikan manfaat dan masalah yang banyak ya terhadap masyarakat kita, terhadap pemerintahan kita. Nah ini polisinya Pak Gatot ini polisinya. Jadi perda ini nanti itu yang mengevaluasi, yang monitoring, kemudian yang mendampingi, membina itu beliau ini. Walaupun programnya ada di beberapa dinas, tapi tetap dalam koordinasi beliau. Jadi dengan adanya perda ini yang capek nanti Pak Gatot ini. Tapi bagaimana Pak, perda ini kan sebenarnya ada lagi peraturan yang lebih tinggi gitu ya. Bagaimana caranya bisa merekognisi untuk peraturan yang lebih tinggi lagi dibandingkan Perda Jatim ini Pak? Saya ke Gus Iwan atau ke Pak Gatot nih? Jadi gini Mbak, contoh aja tadi itu rekognisi terhadap muadalah pendidikan dan lain-lain. Itu jelas. Kita nggak mungkin punya kewenangan karena itu berbenturan dengan undang-undang, dengan undang-undang yang ada di atasnya. Jadi kemungkinan kita, kemampuan kita itu hanya memberikan support dan dukungan serta masukan aja kepada pusat. Contoh umpamanya masalah muadalah tadi disebutkan oleh Pak Yai, banyak sekali yang belum tercover. Nah informasi-informasi seperti ini kita kumpulkan. Dan nanti antara DPRD
dan eksekutif dalam hal ini Bu Gubernur dan perangkatnya itu semuanya itu nanti membuat konsep ya kita ajukan ke pusat, ini loh kenyataannya seperti ini. Tetapi yang untuk memutuskan bukan kita hanya istilahnya memberikan masukan aja kepada pusat dan nanti pusat yang akan menentukan. Nah ini sudah kita coba kemarin itu, kita masukkan. Sejauh ini responnya bagaimana Pak? Ya bertentangan dengan rencananya kan akan kita masukkan ke Perda kan gitu. Tapi ternyata sama pusat dicoret, nggak boleh. Ini bukan kewenangan kamu, ini kewenangan pusat ini. Jadi kita nggak bisa itu. Sehingga di situ ada satu posisi kita itu hanya memberikan masukan aja. Tetapi kalau dimasukkan kepada Perda itu nggak bisa kita. Berarti ini membuat kebingungan Pak Gatot juga ya untuk sebagai pelaksana dari Perda ini ya Pak Gatot? Enggak. Pada prinsipnya yang merupakan kewenangan pusat, tadi sampaikan oleh Pak Iwan, kita memfasilitasi. Memfasilitasi aja. Sebatas memfasilitasi. Kalau seandainya memfasilitasi tersebut, oh ini dilarang, maka kita tidak melakukan itu. Tetap kewenangan ada di mereka. Tetapi yang bisa kita lakukan, tetap kita lakukan dan pastinya kita melibatkan semua unsur. Baik itu dunia usaha, terus teman-teman ormas, maupun teman-teman OPD yang lain, dalam hal pengembangan pesantren tersebut. Karena perlu diketahui bahwasanya sudah banyak keterlibatan pesantren itu dalam kehidupan sehari-hari, baik tadi saya sampaikan ada produk-produk yang mereka buat. Belum lagi di dunia kebencanaan, itu ada teman-teman pesantren yang memiliki kelompok-kelompok relawan tangguh bencana. Mereka sangat membantu. Kalau tanpa adanya dukungan dari mereka, otomatis pemerintah juga kesulitan untuk menjangkau hal-hal tersebut, seperti membantu wilayah yang sulit ataupun wilayah yang pertama terkena bencana, pastinya mereka di sekitar situ akan turun tangan juga. Tadi sampaikan oleh Pak Iwan, ini semua untuk keperluan masyarakat, untuk kemakmuran masyarakat, dan yang pasti dalam Perda tersebut juga keterlibatan pesantren dalam hal menjaga indeks risiko bencana itu ada di situ juga. Dan Mbak Win, jadi ada satu ini yang sebenarnya makanya tadi kalau Pak Yai menyampaikan tadi rekognisi, memang perlu ayo kita dorong bareng-bareng gitu terkait masalah rekognisi tadi. Karena apa? Jawa Timur ini IPM-nya itu masih belum sesuai dengan ekspektasi kita, Pak Yai. Betul. Kita masih berharap itu pingin lebih tinggi datanya itu. Nah, tetapi sebenarnya itu IPM kita itu apa yang terdata secara resmi itu lebih tinggi, kenyataannya itu lebih tinggi. Karena apa? Karena pesantren ini nggak dihitung, makanya IPM kita itu rendah gitu. Jadi yang dihitung itu untuk nilai IPM itu kan dari lulusan formil. Padahal pesantren tadi yang disebutkan oleh Pak Yai secara keilmuan, insan-insan pesantren itu jauh lebih, itu banyak sekali. Tapi itu nggak bisa kita masukkan untuk mendongkrak daripada IPM inilah. Makanya kita juga berharap sekali, artinya pemerintah pusat itu segera. Jadi muadalah dan lain-lain itu semuanya monggo lah, karena itu kewenangan mereka. Kalau itu kewenangan kita, insya Allah kemarin sudah selesai semuanya itu Pak Yai kita Pak Yai. Tapi karena kita masih belum bisa ya gimana kita mendorong terus saja kepada pusat ya supaya menyelesaikan secara cepat lah rekognisi terhadap pendidikan pesantren ini. Oke, bagaimana Pak Kiai? Mungkin mau menambahkan Pak Kiai dari Gus Iwan? Saya kira itu hal yang sangat penting bahwa perjuangan itu masih panjang. Karena muadalah saja belum difahami secara baik oleh masyarakat. Ma'had Ali juga gitu. Itu banyak kasus-kasus bahwa lulusan Ma'had Ali itu sulit bisa diterima di S2. Padahal undang-undangnya itu sudah jelas. Undang-Undang nomor 18 tahun 2019. Ada juga PMA 31 2020. Itu jelas. Karena itu sudah dianggap sama ya, bahwa lulusan S1 bisa melanjutkan ke lulusan S2. Pemahaman seperti itu akhirnya Dirjen itu terpaksa buat surat ke PTAE penyelenggara pasca sarjana agar menerima lulusan dari Ma'had Ali. Nah, tentunya bahwa aturan Dirjen yang bisa memfasilitasi hal-hal seperti itu terus kita support dengan cara memberikan bukti, karena di Jawa Timur itu bukti otentik sangat banyak itu. Mereka yang kesulitan ke pasca tidak linear ya, tapi dalam ranah keagamaan, misalkan ke YIN, UIN maupun Sekolah Tinggi Agama Islam ya. Itu masih ada pertanyaan, lulusan Ma'had Ali itu gimana gitu masih. Nah, karena memang Ma'had Ali itu beda perlakuannya dengan Sekolah Tinggi Agama Islam meskipun setara ya. Misalkan seperti S1
yang swasta kan lewat Kopertais. Mahatali itu tidak lewat Kopertais, langsung ke Direktur Kementerian Agama. Kontren. Padahal yang lain itu tidak ke Direktur Kontren, langsung ke Direktur Diktis. Nah, beda jalan ini ternyata juga sangat penting. Mempengaruhi juga ya. ya. Jadi di bawah itu perlu juga menyajikan data, memberikan dukungan agar ada jalan keluar dari kebuntuan ini. Ya kami secara kebetulan bantu Kesra ini di LPPD ya. Jadi waktu dekat itu ada beberapa program strategis yang itu harus kami lakukan. Seperti apa Pak contohnya Pak? Contohnya misalkan sertifikasi guru Madin. Setelah guru itu lebih 10.000 selesai, mau diapakan itu? Tidak pernah dapat sertifikasi mereka itu. Karena mereka itu ngajarnya tidak memenuhi kuota jam mengajar 24 jam. Sedikit ya. Mestinya kalau mereka sudah selesai, itu secara include kalau dia di ilmu-ilmu keterbiahan, sudah bisa sergu sudah. Persoalan dapat berapa, itu persoalan jatah jamnya. Jadi kalau jamnya itu tidak mencapai 24 jam, mestinya dapat. Sertifikasi itu dapat, meskipun tidak seutuh yang dapat 24 jam. Karena itu hak yang melekat. Hak yang melekat dan itu dijamin dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu. Nah, ini yang bagi kami itu, kami mikir ini dan itu harus diusahakan. Karena kalau tidak ada uji materi terkait dengan hal-hal seperti itu, maka kebijakan di atas itu tidak berubah dan ini sangat merugikan. Merugikan bagi guru-guru diniyah, guru-guru pesantren. Nah, kalau guru itu sudah disekolahkan sampai S1, setelah mereka lulus tidak dihargai, tidak mendapatkan penghargaan sebagaimana guru-guru yang ada di lingkungan negeri, kasihan kan mereka itu. Akhirnya tidak salah kalau mereka itu akhirnya pindah haluan, tidak mengabdi ke pesantren asal, justru mungkin ikut jejak jadi politisi. Cara paling aman ya Pak ya. Karena itu mengejar kesejahteraan. Saya kira itu mereka perlu dikasih jalan itu. Bagaimana nih Pak Gatot? Tapi itu secara perda mungkin sakit Pak itu Pak. Itu, ya. Jadi karena tujuan perda itu kan antara lain tadi peningkatan kesejahteraan. Jadi wong beasiswa Madin aja sekarang bisa. Lah berarti nanti untuk memberikan kesejahteraan kepada guru-guru Madin itu bisa nanti. Caranya bagaimana nih Pak? Ya sama, contohnya tunjangan, umpamanya tunjangan kepada guru-guru Madin itu. Saya rasa kalau kita mengacunya kepada perda itu bisa lah. Nanti tinggal pergubnya mawon, nanti tinggal di itu. Kalau peraturan gubernur berarti? Kan perda ini Mbak, itu nanti akan menjadi macan ompong apabila tidak dilanjutkan dengan pergub. Pergub ini adalah aturan teknis yang mengatur sebuah perda apapun itu. Ya. Peraturan gubernurnya apakah sudah ada atau? Belum. Ini kapan nih rencananya nih? Nah ini Pak Gatot ini. Untuk peraturan gubernur saat ini masih kita bahas bareng termasuk dengan Pak Yai, dengan teman-teman Dewan, terus dengan OPD maupun di sini kita libatkan Bank UMKM karena untuk pembiayaan modal itu juga dari UMKM. Terus tadi terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru, mungkin nantinya kita akan melibatkan dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan nanti kan ada beberapa sekolah yang mungkin membutuhkan tenaga pendidik dari sisi keagamaan ataupun ada madrasah-madrasah yang sudah maju kan bisa menampung teman-teman itu. Pastinya seperti yang disampaikan Pak Kiai, unsur kesejahteraan mereka pasti kita pikirkan juga. Oke, berarti kesejahteraan semua kalangan yang ada di pesantren lah, lebih tepatnya begitu Pak Gatot ya. Oke, tapi saya kembali ke peraturan daerahnya sendiri. Saya sempat membaca ada fasilitas pemberdayaan anak dan perempuan yang dimaksud di perda ini seperti apa ini? Ke Gus Iwan dulu, baru nanti ke Pak Gatot saya sebagai pelaksananya ya dari perda ini. Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan perempuan dan anak di pesantren. Karena kan kalau pemberdayaan perempuan dan anak itu biasanya identik emak-emak nih doyan nih Pak, saya pengen tahu seperti apa gitu. Apalagi saya ini masukin anak saya ke pesantren gitu. Jadi seperti umpamanya kita membuat satu program umpamanya pesantren ramah anak. Kan sementara ini nggih ngapunten karena ada beberapa oknum lah, kita nggak menafikan itu semuanya. Betul. Karena dimanapun juga pasti ada yang baik dan ada yang nggak baik itu pasti. Nah, nanti tentunya dengan adanya pemberdayaan perempuan dan anak, ya di situ kan banyak sekali yang bisa kita lakukan Mbak programnya. Contohnya yaitu tadi umpamanya kita bagaimana nanti menjadi advokasi terhadap
anak-anak yang ada di pesantren yang terjadi nggih ngapunten umpamanya dalam tanda itu ya ada kekerasan maupun pelecehan seksual, mohon maaf nggih. Itu yang dan lain-lain lah. Itu nanti kan bisa. Artinya bikin program-program seperti itu. Pemerintah bikin umpamanya rehabilitasi anak atau perempuan. Bagi umum umpamanya, tetapi tempatnya dipusatkan di pesantren umpamanya. Hal seperti itu kan bisa juga nanti. Lah, itu semuanya sudah tataran teknis nggih, artinya itu nanti akan di breakdown semuanya itu pada pergub tersebut nggih. Pada pergub tersebut lah kita nanti ini masih dalam posisi kita diskusi terus nggih, nanti bagaimana agar pergub ini memang benar-benar nanti bisa menyentuh semuanya, bisa menyeluruh dan bisa memberikan masalah yang yang tepat guna dan tepat sasaran gitu nanti anunya. Apalagi itu, dengan perkembangan zaman juga gitu perkembangan ya, supaya zaman, tetap saling mengisi gitu ya. Intinya, Agus Iwan ya. Intinya ya nanti kita kepingin perempuan-perempuan yang ada di pesantren, anak-anak yang ada di pesantren itu ya bisa istilahnya itu bisa hidup dengan nyaman, anak-anak juga bisa bersekolah mondok dengan nyaman dan lain-lain. Apabila ada masalah ya kita mampu untuk mendampingi, untuk seperti itulah yang nanti diharapkan. Tapi real daripada kita nunggu pergub dan programnya Pak Gatot itu nanti. Oke. Tapi kalau untuk pelaksanaan sendiri bagaimana nih Pak Gatot? Kalau untuk khusus perlindungan perempuan dan anak itu ya tadi sampaikan oleh Pak Iwan, kaitannya dengan banyaknya oknum ini, teman-teman DP3AK itu sudah pernah melakukan diskusi dan mengumpulkan teman-teman dari pesantren terkait dengan pola ajarnya seperti apa. Ya. Lalu butuh pengawasan baik dari guru perempuan di situ ataupun pembelajaran bagi anak-anak santriwati yang sudah masuk masa balik, bagaimana cara penanganan untuk dia haid dan sebagainya. Lalu pengawasan untuk anak-anak yang sekolah di pesantren juga ikut pendidikan pesantren, bagaimana agar dia bisa nyaman dalam bersekolah, baik itu anak laki maupun anak perempuan. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman DP3 secara teknis, detailnya nanti bisa ke teman-teman DP3. Oke, baik. Terima kasih Pak Gatot. Menurut Pak Kiai gimana nih Pak? Dengan adanya fasilitasi pemberdayaan anak dan perempuan, pesantren sendiri apakah dia menerima atau bagaimana nih Pak? Saya itu sebenarnya merasa aman-aman aja di pesantren. Jadi kiai yang tidak amanah itu yang tidak memberikan rasa aman ya. Dan mayoritas kiai itu amanah ya. Dalam proses pendidikan memang ada interaksi antara guru murid, antara kiai dan santri ya. Tetapi ketika kiai betul-betul seorang yang alim, betul-betul menerima amanah dari orang tuanya untuk mendidik anak, sebenarnya nggak ada masalah. Jadi memang ada kasus-kasus itu, tapi itu tidak bisa digeneralisir bahwa pesantren itu seperti itu. Kalau dari 1000 pesantren, satu yang apa istilahnya, yang gagal. Saya kira masih wajar. Masih ada 9.995 pesantren yang berhasil ya. Saya kira itu perlu dijadikan perhatian ya. Memang keberadaan sekarang itu penting ya, karena bagaimanapun kita tidak menafikan ketika pesantren itu sudah ada sekolah-sekolah formal, ada anak-anak yang latihan silat, kadang-kadang namanya anak remaja itu ingin unjuk kebolehan ya. Ketika yang lain juga ingin unjuk kebolehan kan itu bisa tarung ya. Jadi anak-anak yang sedang belajar itu merasa tidak aman karena ada temannya yang sok jagoan itu. Tetapi ketika mereka itu diarahkan bahwa ke pesantren untuk cari ilmu, di pesantren itu tempat pendidikan akhlak yang sangat kondusif ya. Bahkan pesantren itu dikenal satu-satunya lembaga yang paling berhasil dalam membina karakter itu. Tapi tidak bisa terlepas dari kegagalan-kegagalan yang karena oknum tertentu. Ya, betul sekali. Saya rasa juga untuk masalah-masalah oknum-oknum tertentu yang negatif ini mulai kembali diliput karena ada media sosial juga ya. Sebenarnya sudah ada mungkin sejak lama, tapi tidak sebanyak seperti sekarang yang seolah-olah diangkat terus sama media sosial. Jadi kesannya wah saya takut nih memasukkan anak saya ke pesantren gitu ya. Padahal semua pihak itu berusaha untuk memberikan memasukkan anaknya ke tempat pesantren yang udah pasti kualitasnya juga dijaga oleh masing-masing pesantren gitu ya. Mungkin Mbak. Jadi ada juga ini Pak Gatot, ini hanya sekedar contoh aja nih, contoh kasus. Jadi di Pondok Sunan Derajat itu Lamongan, itu ada rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu ya termasuk rehabilitasi narkoba,
termasuk ya ada rehabilitasi mental bagi anak-anak, mohon maaf yang istilahnya itu mendapatkan kekerasan maupun apa. Dulu itu pernah ada seperti itu. Nah, sama Yai Ghafur itu diterapi itu dengan berbagai macam, ya ada dengan obat, terus ada juga dengan pijat, ada dengan doa, seperti itulah. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya menarik juga. Artinya ini kita adopsi, umpamanya bentuknya seperti itu, tapi mungkin nanti perkembangannya bisa lah berkembang dengan macam-macam ya. Itu. Nah itu kita menerima pasien dari luar, jadi bukan pasien-pasien dari dalam pondok, itu bukan lah, seperti itu. Terbuka untuk umum. Terbuka ya? untuk umum, gitu. Seperti itu kan, bagus juga. Artinya apa? Rehabilitasi, umpamanya anak dan perempuan itu, itu membuat semacam kayak pusat rehabilitasi yang mungkin ada mak-mak atau apalah tadi kata Mbak Win tadi ya, yang ada di luar itu nanti bisa dibikin semacam kayak rumah rehabilitasi di situ, Dan mungkin itu juga bisa dilakukan oleh Biro Kestra sendiri ya Pak ya, sebagai fasilitasi di pesantren juga ya. Oke, baik. Yang pasti itu satu Mbak, nggak usah mak-mak itu diingatkan nggak usah takut ke pesantren. Aman, iya, betul, aman. Itu hanya sebagian kecil lah kalau masalah. Beliau punya pesantren binaan, pesantren Kasepuan di Jember, yang baru dia resmikan Gitu ya. Ya, yang jelas kita sebenarnya dimanapun kita berada itu selama memang pendidikannya kita bagus gitu ya, saya rasa nggak menjadi masalah gitu. Memang karena semua ini pengaruh media sosial, hanya itu saja kalau menurut saya. Tapi jangan takut ya, karena sudah ada Perda Jatim juga yang memfasilitasi untuk bisa pesantren-pesantren ini lebih baik lagi. Tidak terasa 1 jam kita ngobrol-ngobrol ya, berdiskusi juga mengenai Perda Jatim 3 nomor 2021 ini tahun 2022. Saya pengen ke kesimpulan dulu nih, ke Pak Kiai dulu, baru nanti ke Pak Gatot dan Gus Iwan. Saya dengan perda ini membayangkan bahwa masa depan itu atau pesantren ke depan, santri itu pintar baca kitab, tetapi juga punya keahlian di bidang peternakan, ekonomi, ya pasar modern dan lain-lain dengan perda ini. Ya. Kalau itu dijalankan secara baik. Pintar baca kitab dan juga yang pasti bisa ada skill lain nih Pak ya, yang bisa diperjual atau bisa dilakukan gitu ya, di luar dari baca kitab tadi. Baik, kalau Pak Gatot, kesimpulannya apa nih Pak? Adanya Perda 3 tahun 2022 ini, mungkin saya mengingatkan kepada orang tua, dari mak-mak yang khawatir untuk anaknya sekolah di pesantren ataupun mengenyam pendidikan di pesantren, saya rasa sudah tidak perlu khawatir lagi, karena di pesantren itu memang tidak harus menjadi pendakwah keluar, tetapi pemerintah sudah memfasilitasi seandainya mereka mempunyai keahlian dalam bidang ekonomi, bidang IT, ataupun di dunia perkebunan dan pertanian, itu semua difasilitasi. Jadi jangan berpikir bahwa nanti sekolah di pesantren hasilnya harus jadi dai. Tidak. Sekarang dengan adanya perda ini dipastikan bahwa mereka bisa mendapatkan ilmu dari berbagai macam jenis bidang kegiatan yang ada di masyarakat. Oke, tapi harapannya bukan cuma emak-emak aja ya Pak, bapak-bapak juga ya. Silakan Gus Iwan. Jadi dengan adanya perda ini Mbak Win, jadi kami berharap itu insan-insan pesantren lah, itu semakin percaya diri dan semakin cepat berkembang pesantren-pesantren itu, sekaligus semakin kuat dalam pemberdayaannya. Cuman itu aja mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak Gus Iwan, Pak Gatot dan juga Pak Kiai sudah hadir sore hari ini di ruang publik. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan diskusi kami mengenai fasilitas perlindungan pesantren Perda Jatim nomor 3 tahun 2022. Saya Winda Gisela dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di ruang publik selanjutnya. Selamat sore.